Coba baca. Karena ilmu yang mereka punya itu bentuk di resistance become Jelaskan nih support. RBS nih apa nih kepada orang awam. RBS itu Selamat datang di Bitcoin Gogo Goceng. sebelum perkenalkan channel kita ini apa? Saya punya surprise untukmu. Apa tuh? Asik. Asik. Nggak sadar kan tiba-tiba Nggak ada sadar, ini? Bang. Nggak sadar kan? Oke, kita sudah punya lagu teaser. Asik. Datang di Bitcoin Goceng. Lagu. Dari kebiasaan kecil. Asik juga, Bung. Ya, intinya adalah mengubah kebiasaan dari hal-hal kecil. Iya. Ya, seperti teaser kita tadi. Karena channel ini buat kalian yang baru pertama kali datang dan tahu, ini adalah channel di mana kita membeli Bitcoin Tiap hari dengan nominal Rp5.000. kecil banget memang, cuma 5.000 kita beli Bitcoin setiap hari. Tapi intinya adalah untuk mengubah kebiasaan. Ya. Oke, jangan menunda-nunda untuk berinvestasi. Setidaknya dimulai dari hal-hal yang kecil atau uang yang kecil. Karena kalau kita setia dalam hal-hal kecil, Akan dipercayakan hal-hal yang besar. itu pasti ya, pasti dipercayakan dalam hal-hal yang besar. Yap. Oke, kalau kalian yang mau tiba-tiba langsung besar, langsung mau ikutin si channel A, channel B yang pamer-pamer hal besar, nggak ada yang salah. Iya, nggak ada yang salah. Itu hak kalian. Yap. Tapi kalau datang ke sini, tentunya akan kita tunjukin hal-hal yang kecil. Iya. Bukan pamer-pameran portofolio gitu ya. Seperti lu. Nah, kenapa saya awali dengan statement-statement yang udah mulai ngegas? Padahal kita awal dengan lagu ya. Lagunya sudah santai padahal ya. Tapi kenapa tiba-tiba diawali ngegas? Karena ini Komjen lagi ya. Apa itu Komjen? Komunitas. Komunitas. Komjen, komentar Netizen. netizen. Nah, salah satu dari komentarnya adalah begini. Saya tuh ibaratnya dia saya bilang, "Bang, literasi kamu kurang gitu." Karena kita bahas konteksnya apa, kamu komentari tentang apa gitu ya. Terus dia bilang tuh, "Kamu mau buku bacaan gue, kamu mau tahu buku bacaan gue apa?" Wah, ini nanti di bold ya, kamu mau tahu buku bacaan gue apa? Kamu mau tahu juga buku bacaan gue apa gitu ya. Oke, saya kasih tahu ya. Yang pertama tuh, sudah siapkan nih buat kamu. Ya, ini ada kimia keuangan ya. Ini dari George Soros ya. Kimia keuangan George Soros, tapi dituliskan lagi oleh Paul Tudor Jones ya. Ini bukunya saya sudah baca habis ya. Tentang memahami membaca pikiran pasar. Kenapa? Bahkan sudah berkera-kera kotoran tuh, Bung. Oh, ini dari Saking- ini buku ini dari tahun 2008, Bos. Wah, udah Oh, dibelajar, ini, udah nih, di- ini label tempat saya belajar pertama tentang capital market, namanya Sigma Capital. Ini capnya ini. Ini yang buku pertama ya. Oke, kita lanjut tuh. Ada buku lagi ini nih. Ini full English, Raf. Ini Human Resource Management tentang ekonomi, ini full English nih. Nih. English ya. Ini 100% English nih. Oke. Nah, ini saya bukakan satu-satu dan akan bilang alasannya kenapa ya. Ini ada juga nih ya. Puas. Mau baca lagi lanjut ya. Organizational Behavior itu dari Robert Kreitner dan Angelo Kenichi. Nah, ini. Ini English, Raf. 100% in English. Wah, pusing kayaknya saya kalau belajar itu, Bung. Ini. Ya, oke. Oke, akan saya kasih tahu apa alasannya saya membukakan semuanya. Kalau ada yang Indonesia nih kayak gini nih, bisnis model navigator, tapi ya sudah skip lah. Kalau yang author Indonesia tuh bukan kalah keren, tapi kita kan mau pamer-pameran siapa yang lebih keren di sini, ya kan? Ya, sebelum kita ke edukasi, kita pamer dulu gitu ya. Kita puaskan kemauan netizen ini untuk memamerkan ya. Ya, dia bilang kan, ayo pamer portfolio. Kalau itu jangan di sini, namanya hal privat, akan dipamerkan di private community. Tetapi kalau hal umum, gas dong, nggak apa-apa jelek, yang penting sombong. Nah, ya kan ini pamer-pamer nih, entrepreneurship nih. Ini full English nih bukunya nih. Nah, Dari? Ini ada 3 orang yang tulis nih, ada Robert, ada Dean, ada ini nih. Coba lihat sini nih. Nah, nggak tahu ini masih sempat fokus atau tidak ini. Oke, semoga kameranya sempat ya. Wah, passing supaya cepat nih, supaya cepat. Ada nih. Financial, Essential of Financial Management. Nah, baca nih namanya, penulisnya siapa? Brigham Houston. Ya, kayak ini buku-buku ini nih. Ini belajar kamu ini. Bayangkan lu belajar matematika, ekonomi, bahasa Inggris, Raf. Paham nggak lu? Nih. Ini grafik-grafik yang lu anggap keren tuh. Kayak gini nih. Oke. Udah lihat ya? Pusing Pusing kan? Pusing ya? Masih lanjut dulu. Lah itu saya
Lanjut dulu ya. Mana tuh Ini bawahnya? manajemen information system nih. MIS. Jadi sebenarnya ini bahasanya adalah belajar tentang informatika yang berhubungan dengan ekonomi. Kalau sekarang analoginya adalah MIS ini akan berhubungan erat, manajemen information system ini akan berhubungan dengan teknologi blockchain. Oke, manajemen information system itu sangat berhubungan dengan blockchain. Nah, sebenarnya kamu tuh, Raf, dengan background IT yang kamu punya, jika mempelajari dikombinasikan dengan ekonomi, maka keilmuanmu akan merujuk ke sini. Oke. Nah, bukan informatika, tapi manajemen information system. Karena blockchain dan data transfer management yang berhubungan dengan data transfer ekonomi dan hal yang berhubungan dengan lainnya. Bayangin tuh, era dulu tuh masih pakai begini nih. Lama banget ya saya belajar tentang ini ya. Aduh, Harus saya belajar itu, Bang. ini full English loh. Oke. Berarti Next. bahasa Inggris saya Biasa aja. seperti Rafa gitu ya. Ini international business nih. International business. Jadi kalau misalnya kalian subscribe channel Akademi Kripto, kenapa sang profesor Kalimasada tuh bikin video tentang perdagangan ekspor impor kayak gitu-gitu. Nah, karena ada berhubungan ini international business. Nah, kenapa juga di channelnya dia bahas tentang ekspor impor? Karena memang harus pelajari tentang ini gitu. Supaya kita tahu pada saat mempelajari fundamental ini nih. Ini nih. Ini lumayan nih, tebalnya lumayan nih. Ini full English juga. Jangan nanti sebentar dia komentar lagi ini print mendadak nih. Oke, ini masih banyak loh. Kalau mau kumpulin masih banyak, di rumah masih banyak lagi. Ini nih, strategic management. Ya kita skip aja ya, karena banyak banget ya. Ini next dulu. Next, oke. Nah, business communication. Nah, ini kita akan bahas bagaimana apa hubungannya dengan ya per YouTubean kita hari ini. Kenapa sih ada orang berpikir kenapa kalian udah trading, udah apa terus masih mau bikin YouTube? Nah, ini nanti kalau kalian hatam dan belajar tentang ini, kalian tahu lah alasan kenapa pentingnya untuk buat ini ya. Kita skip aja dulu. Ini IMC ya. Ini belajar tentang how and why integrated marketing communication. Ini nih. Oke? Ini English juga nih, Raf. Kamu selama di sini baru sadar ya ini buku-buku apa ya? Nah, ini nih, principle of economics nih. Jadi belajar supply and demand secara dasar seperti beberapa materi yang dibuatkan oleh Kalimasada di channel Akademi Kripto. Itu base-nya di sini nih. Kita belajar tentang supply and demand, ya kayak gini-gini. Nah, gini nih. Ini grafik-grafik gini. Oke, semoga kameranya fokus ya. Saya gituin. Nah, ini banyak. Ini saya skip aja dulu, masih ada ini ya. Ada ini, ada international marketing, saya skip aja dulu. Lanjut. Masih banyak loh padahal. Sudah keringetan saya. Ada ini operation management, ya kita belajar ini 100% English juga. Ini ditulis oleh Russell and Taylor, ini textbook yang saya punya. Manajemen. Nah, ini saya skip aja dulu. Bahkan ada ini ya, ini Before 30 Discipleship. Kamu mau tahu belajar tentang ini ya? Ini dari Philip Mantova. Mau tahu belajar ya? Silakan cari sendiri siapa ya Philip Mantova ya. Ini sudah nggak ada hubungan dengan buku-buku tadi, tapi ini penting buat Anda ya. Saya rasa dengan karakter Anda yang suka nyosor ya di channel orang, silakan baca ini. Saya rasa hidup Anda pasti berubah dan bahagia selalu. Alasan kenapa saya nunjukin semua buku-buku itu. Kenapa tuh? Kenapa? Bukan karena baper dengan tantangan dia. Lu mau tahu bacaan gue apa? Terus saya pamer balik bacaan gue. Gitu ya? Bukan gitu. Tapi alasan utamanya ini. Sepintar-pintarnya kita. Belajar seluruh literasi keilmuan. Keilmuan ekonomi. Ya, keilmuan pasar modal. Bahkan ada komentarnya mereka yang satu tuh, Raf. Ada yang ini. Coba cari yang satunya ada. Ini nih. Coba baca. Ini. Karena Nah, itu tunggu di atas dulu Di nih. atas dulu. Komentar di atasnya itu. awalnya oke, konsepnya bagus, tapi kok lama-lama bosan nantinya yang dibahas itu aja. Iya, dia butuh yang sesuatu lebih nih. Wah. Kenapa bahasnya tentang psikologi, tentang emosional, ya, mau yang lebih, ya. Coba baca terus. Kebanyakan basa-basi dan bapernya. Nah, kita baperin kebiasaan netizen gitu. Kenapa gitu? Sarannya yang komen negatif nggak usah dibahas, nggak ada ujungnya dong. Dia saran, komen negatif nggak usah dibahas, tapi dia salah satu yang memberikan komentar negatif. Waduh. Nggak ada ujungnya dong. Sebenarnya kita kalau ikutin saran kamu nggak perlu bahas. Yap. Tapi kita nggak mungkin kan ikut saran kamu. Iya. Oke, lanjut dulu. Mending langsung masuk materi. Yang deh. butuh langsung materi. Wah. Oh, apa? Trading. Aku butuh materi trading. Oke? Ya.
Kan banyak yang bisa dibahas. Masa dari awal hingga selesai isinya cuma ngomelin orang yang ngomelin yang komentar. Banyak yang bisa bahas. Memang banyak. Lihat buku saya tadi itu belum semua tuh masih ada lagi. Kita bisa bikin satu sesi khusus tentang buku nanti. Oke, terus ada temen yang masuk Ada nih. temennya. Nah, coba baca. Karena ilmu yang mereka punya itu mentok di resistance become support. Jelaskan nih RBS nih apa nih kepada orang awam. RBS itu Resistance become become support. Sama SBR. Ya. Berarti kebalikannya. Yap, Support support become become resistance. Sama ikutin channel. Iya kan? Ya. Gede koin. Jadi Gede. ilmu yang kita punya hanya itu gitu. Wah. Nah, terus ada di bawah saya lompat aja dulu. Makanya channelnya jadi channel komedi. Sok-sokan mau buka. Gini ya, gini. Kita bahas dulu ya. Pertama, kalau ilmu kita hanya di resistant become support, support become resistant, walaupun ada, kami akui aja cuma itu nggak apa-apa sih. Kalian mau bilang kita bodoh, ilmu kita cuma itu, it's okay. Inti dari kalian masuk dalam capital market apa? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Jawab di kolom komentar ya. Apa? Apakah inti kalian akan mempelajari buku-buku yang banyak tadi? Apakah inti kalian masuk ke sini hanya terlihat hebat dengan memiliki literasi pengetahuan yang banyak? Atau inti kalian profit? Nah, Tito Hayunanda merupakan salah satu trader forex yang dia channel Traders Family ya. Nah, Traders Family bisa dicari di YouTube Traders Family. Namanya yang ngajar di situ adalah memang CEO-nya, yaitu adalah Tito Hayunanda. Salah satu idola saya, Raf. Nah, dia punya statement bahkan menjadi salah satu playlist kita. Salah satu playlist kita itu karena statement dari dia, yaitu the less you know, the better you trade. Kan the less you know, the better you trade. The less you know, the better you trade. Nggak bosan-bosan saya ngomong itu. Jadi artinya semakin bodoh Anda, semakin tidak tahu apa-apa. Yang tahunya cuma sedikit ya. Jadi tahunya cuma SBR tadi, hanya tahu SBR, hanya tahu RBS, hanya support become resistance, resistance become support. Bahkan hanya tahu Fibonacci doang misalnya. The less you know, the better you trade. Ya. Semakin Anda tahu sedikit, semakin Anda jago. Nah, biasanya yang kayak gini-gini nih. Yang kayak tadi tuh. Iya kan? Pasti mau dipelajari semua, Bung. Buktinya mereka datang ke channel kita komentar itu karena mereka udah pergi yang keren-keren tuh, yang canggih-canggih. Itu kan dia tulis contohnya kan canggih-canggih, tapi masih lost mungkin ya. Mungkin kayaknya nggak apa-apa sih kalian belajar banyak, tapi harus fokus mana yang kalian akan kembangkan dan kalian mau expert yang mana sih sebenarnya? Dan kalau kalian mau banyak-banyakin cari orang yang ibaratnya banyak-banyakin informasi ya. Cuma bisa ini, bisa ini, bisa ini. Mungkin lebih cocok kalian buka kelas. Kalian yang buka kelas, kalian yang ajak orang lain untuk belajar pengertian-pengertian, mungkin ilmu-ilmu gitu. Mereka kan udah jago banget tuh pasti semua. Pasti orang yang komentar kayak gitu, Raf, itu bukan orang awam. Itu udah tahu terus nantangin. Wah. Itu pasti gitu. Gitu. Saya seperti saya berapa kali mengajar di beberapa workshop tuh diundang, pasti ada orang yang tanya begitu. Pertanyaan dulu dia pertama, ya kan? Iya. Saya ingin bertanya, bla 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 bla. Terus nanti dia akan masuk kedua. Kalau menurut saya, sudah. Anda mau bertanya tuh berikan masukan gitu ya. Tapi intinya adalah gini ya. Psikologi itu adalah hal yang paling penting. Itu lebih penting dari segala hal keilmuan teknis yang kita pelajari. Bahkan Kalimah Sada pernah bilang, seperti ini. Riset membuktikan yang berpengaruh besar terhadap portofolio performance itu ternyata bukan financial literasi ya, tapi emotional intelligence. Di situ menunjukkan apa ya? Sepinter-pinter apapun kamu tarik garis ya, sepinter-pinter apapun kamu baca data on-chain, sepinter apapun kamu mengkurasi semua berita yang ada di dunia ya, kamu jadikan satu di otakmu ya, yang super pinter itu, kalau kamu nggak bisa nahan emosi, emotional intelligence-mu nggak bagus, lihat PNL merah dikit kamu langsung emosi, lihat PNL merah dikit langsung jual nyalain orang lain, kamu nggak akan pernah bisa untung di market. Karena market 80% itu tentang psikologi. Ya, 10%-nya itu tekniknya itu semua 10%-nya. Nah, dari statement itu kalian sudah bisa tarik kesimpulan bahwa sepintar-pintar apapun kalian ya, sudah tahu segala macam teori. Masuk ke dalam otak yang paling pintar. Bahkan bilang kita bodoh, kita ilmunya nggak ada. Nggak apa-apa kalian lebih banyak ilmu. Tapi kalau kalian nggak punya pengendalian emosi, kosong. Oke. Terus, bagaimana cara kita berdua, bagaimana channel ini melatih orang memiliki emosional yang baik?
Salah satunya adalah memberikan komentar terhadap netizen. Iya. Komjen. Iya. Karena komjen itu merupakan luapan emosi dari orang-orang terhadap trading mereka masing-masing. Sama seperti luapan emosi kalian terhadap kolom komentar itu. Iya. Karena kalian berkomentar, kita respon cara yang benar seperti apa. Karena kita berkonsentrasi untuk membentuk psikologi yang baik, habit yang bagus. Gitu. Jadi kalau kalian mau cari, sekali lagi ya, mau cari yang pamer-pamer portofolio lah, mau cari yang pamer-pamer ilmu lah, bukan cuma support resistance. Ada candlestick pattern. Wah. Pernah dengar candlestick, pelajaran tentang candlestick pattern? Cuma pernah dengar tapi belum belajar. Tahu ya? Ya. Kamu keren ya, masih pemula, learning by doing. Dan berani kalau ditantang memang nggak tahu, bilang nggak tahu aja. Iya. Harus mengakui dong, jangan udah kosong, sok-sokan, pinter, aduh. Candlestick pattern tuh ada shooting star, pernah? Morning star, banyak sekali. Banyak sekali, bullish engulfing, banyak sekali lah istilahnya, banyak banget. Tapi sepintar-pintarnya itu semua kosong kalau kamu nggak bisa kendalikan emosi, dan lebih kosong lagi kalau kamu loss. Kalau misalnya mungkin dia udah nggak belajar lagi, Bung, udah expert, kenapa kamu nggak buka YouTube channel dan mengedukasi bangsa ini supaya bisa maju? Iya, kami nggak bilang, ini perlu dicatat ya. Kami nggak mau membuat permusuhan dengan Anda. Iya. Kami mau bergandengan tangan. Artinya, kalau kalian memang bergenre, di genre yang benar-benar mau banyak teori dan strateginya, it's okay. Oke? Tetapi saran kami, kalau kalian memberikan kami saran, kami juga bisa dong. Bisa dong, harusnya dong. Saran kami ada seperti yang dikatakan Rafa. Kalian buka saja channel YouTube, kalian buka saja private community. Oke? Nggak perlu takut dengan ada orang yang masuk dan bilang sok-sokan gitu, nggak perlu takut. Sama sepertinya kalian bilang ke kita gitu sok-sokan, nggak perlu, kita nggak takut. Gitu. Kalian harusnya nggak takut dong. Nah, buka aja. Karena tujuan kita misalnya adalah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama seperti si Ungu. Sama seperti si Ungu, ya sebut aja deh. Akademi Kripto. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jalan ninjanya mereka. Dan ini jalan ninjanya kita. Nah, bagaimana dengan Anda? Atau Anda hanya berakhir dengan sebagai orang yang berkomentar, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk bangsa ini. Sama aja kalian cuma mau pintar sendiri dong. Itu berbahaya, itu sangat tidak bagus. Semoga komentar kita terhadap hal ini bisa ditarik hikmahnya. Jangan dibawa baper. Karena kalian bilang kan, kenapa baper-baper? Nah, sekarang kami tantang juga. Jangan baper. Jangan baper. Maksud kami baik, mungkin ada bahasa-bahasa deliver kami yang kurang mungkin membuat hatinya tersinggung dan terbakar, terluka, terbelah-belah. Intinya, kami meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan secara pribadi. Mungkin ada kata-kata yang sudah menyakiti hati saya secara pribadi. Saya selaku senior di sini. Saya nggak tahu ya kalian umur berapa. Gitu ya. Saya baru 36 tahun, 35 tahun. Saya belum terlalu tua-tua amat, dan dia baru 17 tahun. Artinya bukan juga muda-muda amat. Yang pasti saya di sini meminta maaf jika kalian adalah kakak-kakak saya meminta maaf. Jika kalian adalah adik-adik saya juga meminta maaf. Ya. Dan inti dari konten ini adalah pentingnya pengendalian emosi atau unsur psikologi dalam hal bertransaksi. Itu jauh lebih penting dari segala macam buku-buku yang kami bacakan, yang tunjukkan tadi. Itu jauh lebih penting dari segala macam teori-teori analisa teknikal yang kalian pelajari dan ingin masukkan di dalam otak kalian yang luar biasa pintar. Ini kalian artinya bukan kalian berdua ya. Yang kami katakan, ini orang-orang di luar sana. Ya. Itu jauh lebih penting adalah pengendalian emosi. Nah, kenapa channel ini membalas komentar-komentar netizen? Karena kami mau membuat sebuah pemikiran yang diubahkan secara emosional. Oke, sekian dari saya. Dan sekian dari Rafa. Saya dari Rafa, oke. Nice. Iya dong. Oke, dan ayo kita membangun bangsa ini supaya bisa lebih maju ke depannya. Oke, kupikir kamu langsung akan closing. Closing aja lah. Oke, itu statement yang bagus ya. Statement yang bagus. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya karena kita upload video setiap hari. Dan kita upload lebih dari 1 video setiap hari. Karena kita upload lebih dari 1, nyalakan lonceng notifikasi. Oke, kita nggak ngemis-ngemis subscriber, tapi tujuan kita adalah kalian bisa ternotif akan hal baru yang kita bagikan kepada masyarakat Indonesia. Dan jangan di-share, karena kita tidak butuh viewers yang banyak, tapi kita butuh viewers yang berkualitas dan bisa teredukasi dengan baik. Ya, nggak usah di-share ya. Biar nggak apa-apa, yang nonton hanya 2-3 orang, keluarga kita dekat aja nggak apa-apa. Yang penting kalian teredukasi dengan baik. Oke? See you on the next video. Bye-bye.